Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di dalam ibadah hari ulang tahun GKJ Bambu Tegalrejo yang ke-35. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, perjamuan kudus. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 8 menggunakan pengantar bahasa Jawa. Sedangkan pada kebaktian pukul 18 menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Kepada seluruh warga jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon untuk menyesuaikan diri. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, himbauan. Marilah kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Demikian pengumuman dari Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya ibadah ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SP3. Saat ini kita beribadah untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang telah memberkati perjalanan Gereja Kristen Jawa Bambu memasuki 35 tahun. Ebenezer. Oleh karena itu, marilah kita memulai ibadah ini dengan pujian kepada Tuhan. Datanglah kehadirat-Nya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersyukur, berdoa, berharap.
Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan untuk perjalanan kehidupan bergereja di Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo. Dalam ibadah ini mari bersama kita meneduhkan diri dan kita mengaku bersama yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menuntun GKJ Bambu sampai saat ini, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas segala yang Tuhan berikan bagi kita, terlebih dalam penghayatan kita bergereja, dan semua karena pertolongan dan berkat Tuhan kita dimampukan menapaki ke-35 Adegipun gereja. Tetapi kalau dewasa sudah 14 tahun kita menjalaninya. Kita bersyukur dan kadang-kala lelah itu juga melingkupi kehidupan kita, namun melalui perjuangan yang oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus dimampukan terus untuk berjuang menghadapi setiap tantangan yang ada. Maka pujian jangan lelah menginspirasi kita, menyemangati kita sekalian untuk senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar perjalanan pelayanan kita diberkati Tuhan. Kita pujikan bersama, jangan lelah. Kita menyanyikan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. atas dasar iman.
Litani pengakuan dosa 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Penuhilah kami Tuhan. Kami senantiasa mengakui dosa kami dan memohon ampun padamu. Kiranya kasih penyertaan Tuhan mengikuti perjalanan hidup gerejamu ini. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan, berkaryalah senantiasa atas gereja ini. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan lagu penyesalan, lagu rohani. Dia mengerti. Dia mengerti
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rahmat Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Dan inilah anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita, wujud pengampunan yang diberikan kepada kita. Bersama-sama kita menerima karya anugerah Tuhan yang memampukan diri kita demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai-Nya ada pada kita. Kita bersama bangkit berdiri mengucapkan salam namaste, damai bagi kita semua kepada kanan kiri, belakang depan. Dan kita akan menikmati indahnya kebersamaan dengan memujikan dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Silakan duduk. Kita bersama akan memohon berkat Tuhan untuk mendengarkan pewartaan sabda. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Di tengah kesederhanaan kami boleh mengingat berdirinya gereja, perjalanan gereja Senjawa Bambu Tegalrejo sampai saat ini. Kami sungguh menghayati, kami sungguh sadar semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan melalui pewartaan sabda-Mu, meneguhkan kami sekalian. Langkah juang kami berikutnya, kami meyakini atas tuntunan sabda-Mu dimampukan teguh menjalani panggilan kehidupan bergereja. Oleh kuasa Roh Kudus kami meyakini dimampukan tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi kami dapat merasakan dan mewujud nyatakan dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut dengan penuh rasa syukur sabda-Mu, karena semua kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang
dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-17. Dan nanti saya akan lengkapi di bacaan kita di Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang 41 sampai dengan 47. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Dan saya lanjutkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47 yang demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan sabda itu dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Gimana kabarnya? Baik, saya diberkati Tuhan. Karena ini suasana ulang tahun ya. Ulang tahun itu biasanya kan gembira, tidak menang-menangan kan begitu. Biasanya berbagi berkat dan berbagi sukacita itu ulang tahun. Nah, kalau ulang tahun itu adalah ulang tahun gereja, berarti kan kita mengingat kasih-Nya Tuhan yang besar, yang kemudian menjadi fondasi awal mula gereja itu dasarnya apa dan yang memanggil siapa, maka ini menjadi refleksi yang penting. Dan panggilan bergereja itu kan juga panggilan bersaudara, karena ikatan satu dengan yang lain itu sangat kuat, yang diikat oleh kasih-Nya Tuhan. Itulah yang sangat luar biasa membedakan ikatan-ikatan persaudaraan
yang membedakan gereja dengan yang lainnya. Maka saya ingin mengajak supaya ini, karena ini ulang tahun gereja ya, kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara, rian ngeten nggih. Kalau saya mohon izin untuk kita berdiri sambil goyang, boleh tepuk tangan sesuai ekspresi panjenengan, diizinkan? Oke, kita dengan bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesianya kan Bapak Ibu perso. Kalau bahasa Jawanya nanti ing Gusti Yesus kita seduluran, ing Gusti Yesus kita seduluran, ing Gusti Yesus kita seduluran, saiki lan selawase ing Gusti Yesus kita seduluran. Kasuwun jumeneng nggih? Nggih, monggo. Dalam Yesus kita bersaudara dulu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memang kalau kita hayati, saya mengambil tema setiap kali ulang tahun gereja, nafasnya tidak bisa terlepas dari yang ada di atas saya. Yohanes 15 itu, dan di bagian ayatnya yang ke-16a itu menjadi spiritnya GKJ Bambu, meyakini bahwa bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Maka landasan ini sangat kuat sekali, berarti kita itu bukan siapa-siapa yang sebetulnya tak berharga, namun karena pemilihan Tuhanlah itu menjadi berharga. Dan kondisi apapun kalau Tuhan yang memilih itu kan memiliki otoritas yang tak terbatas. Dan itulah yang diyakini jemaat GKJ Bambu dalam perjalanannya. Saya bersyukur karena ditunggu oleh sesepuh-sesepuh sebagai pelaku-pelaku sejarah. Dan pada malam hari ini rawuh, baik dari Gondokusuman maupun dari Wiro Brajon, terima kasih sekali Bapak-bapak sekalian. Panjenengan menjadi saksi nyata bagaimana perjuangan dulu GKJ Bambu sampai saat ini. Maka saya ngaturi dari Wiro Brajon dan Gondokusuman itu sebetulnya kita kan bersaudara. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Rekam sejarah itu menurut saya penting untuk diceritakan kepada anak cucu kita bahwa kita sebetulnya bersaudara di dalam Tuhan. Kalau cerita yang lain itu saya nggak mau tahu sih. Pokoknya yang saya tahu di proses di GKJ Bambu itu sudah dewasa baik kan, begitu saja. Kalau yang cerita, wah itu gini-gini, wah itu kan bian nggih benten kali saiki, kali kalen bian sakniki niki kula nggih ngaten mawon. Sehingga penghayatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian akan menggerakkan kita memahami bahwa perjalanan gereja itu memang
perjalanan yang tidak mudah, penuh dengan lika-liku. Maka ketika pemilihan Tuhan terhadap 12 rasul itu sebetulnya adalah cikal bakal keberadaan gereja, dan kemudian gereja akan terus berkembang seiring dengan yang tadi disampaikan di spiritnya ini, bahwa pemilihan Tuhan tidak lain selama gereja itu saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, maka itulah kekuatan utama sampai kapanpun gereja itu akan tetap ada. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga gereja niku kedahipun ngobahke, menggerakkan kita itu bersaudara dalam cinta kasih yang dasarnya bukan cinta kasihnya manusia, tetapi cinta kasihnya Allah. Maka cinta kasihnya Allah memiliki kualitas, memiliki standar yang beda dengan kualitas kasih kita. Karena kasih kita itu kalau kita renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh jujur mengatakan, kasih kita kan kasih yang masih punya pamrih, punya keterpihakan, punya sesuatu yang kalau menguntungkan saya lakukan, kalau itu benar-benar baik buat saya ya saya lakukan. Tetapi kasihnya Tuhan kan melampaui itu yang tidak mudah dalam ikatan kebersamaan persaudaraan kita. Kalau dasarnya adalah kasihnya Tuhan, maka itulah yang menopang keberadaan gereja tetap berlanjut. Karena kualitas maupun standarnya itu sangat luar biasa sekali. Siapa yang tetap menjaga kualitas dan standarnya itu, awet perjalanan kehidupan gereja, meskipun tantangan-tantangan itu tidak mudah. Maka mari kita ingat kembali soal kualitas. Gereja itu kan sebetulnya soal kualitas, bagaimana menjaga cinta kasih itu. Maka kalau standarnya ini ciptaan Tuhan, kita itu dipilih Tuhan, harusnya standar kualitas kasihnya ya harus dibuktikan. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam seiring perjalanan gereja, ekspresi kehidupan kita bergereja itu kan kadang-kala tidak mulus, kadang-kala juga penuh perjuangan, tantangan. Lah disitulah soal kualitas kita saling mengasihi itu diuji. Awet dan tidak ini jadi persoalan. Jadi Bapak Ibu kalau kita membeli barang itu kan ada standarnya nih. Jenengan milih itu kan pasti memiliki kualifikasi nih nggih. Pertama ada mereknya mesti ngoten nggih. Lajeng awet napa? Mboten. Lajeng berfungsi atau tidak. Itu terus pasti dipikirkan kan. Nah, kalau barang yang kita beli itu kemudian baru bermerek, sebetulnya mereknya bagus ngoten, dipakai sehari sudah misalipun baju pun sobek, nah itu perlu dipertanyakan. Berarti mereknya oke, tetapi kualitasnya, fungsinya jadi, nah, berarti bisa diindikasi. Jangan-jangan hanya numpang merek saja tapi kualitas tidak. Kalau saya itu punya celana jeans sejak saya kuliah sampai sekarang ya masih muat sedikit sih. Ternyata diopeni di GKJ Bambu naik Bapak Ibu. Saya kesini celana jeans saya masih cukup. Tapi sekarang saya museumkan kan gitu. Karena mungkin kalau kaki yang di sini masih naik ke atas sedikit, nah itu jadi persoalan. Rupanya diopeni, digemateni begitu, sehingga jinnya itu awet sekali. Nah suatu kali ya saya beli yang di Jogja juga sih ya, sebenarnya bermerek sih, nyatanya ya nggak awet juga, padahal ya bermerek. Setelah ditelisik-telisik, oh ternyata memang antara merek dan kualitas dan fungsinya ini agak berbeda. Berbedanya ada yang disebut rupanya kualitas itu ada KW ya. KW itu ada KW berapa? Berapa? KW 1 ada KW? Yang persis sekali KW apa ya? KW super. KW super. Ya bareng saya renung-renungkan, jangan-jangan kita merefleksikan perjalanan kita bergereja, jangan-jangan loh ini label kita Kristen tapi soal kualitas dan fungsinya mungkin tidak. Halo? Tidak Kristen. Bisa saja KW super, sangat mungkin. Nyatanya soal kualitasnya tidak awet. Tidak awetnya itu dalam perjalanan kita bergereja kadang-kala
diuji oleh tantangan itu. Kualitasnya dan fungsinya diuji. Tidak mungkin tanpa ujian. Maka kadangkala soal kualitas ini benar-benar mengasihi atau tidak, awet atau tidak, itu dipertaruhkan. Nah, kalau soal kualitas, kalau kita manusia kadang-kadang nggak awet itu ya dalam perjalanan kita pelayanan itu cepat mutung, itu kan tidak awet ya. Harusnya pelayanan berlanjut gara-gara mutung. Halo? Gitu? Lajeng ngambek, nonton ya bahasanya yang lebih mudah itu ngambek. Terus apalagi mudah drop, sidik-sidik, kenapa? Musuh. Sidik-sidik buatan cocok, aku kurang melu. Bisa saja terjadi. Lihat kualitasnya bagaimana kalau di dalam komunitas orang Kristen saja demikian. Maka Tuhan memberikan standar sebetulnya kasihnya tidak demikian, kasih yang tidak mudah mutung, tidak mudah ngambek, tidak mudah drop. Karena kalau demikian itu ya sama dengan kualitas kasih yang bukan dari Tuhan. Kalau kemudian dari Tuhan yang seperti apa? Maka saya menyaksikan ketika Tuhan memberikan pengajarannya di Yohanes 15 itu kan baru pengajarannya diterima oleh para rasul. Para rasul ternyata dalam perjalanannya tidak mudah untuk mewujud nyatakan saling mengasihi. Sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus kemudian bangkit menampakkan diri dan turunnya Roh Kudus, para murid masih berebut soal kualitas mengasihi itu. Merasa siapa yang paling terbesar, siapa yang paling terhebat, dan bahkan mereka berebut untuk siapa yang paling berhak untuk memimpin. Itu yang terjadi. Maka ketika Tuhan sudah menjalani serangkaian perjalanan yang panjang sampai pada penyalipan, kematian, dan kebangkitannya, dan hari turunnya Roh Kudus, barulah kuasa Roh Kudus mengingatkan betapa penting pesan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi itu. Ketika itu dipraktekkan betul dalam kehidupan bergereja, maka dampaknya itu sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat di kisah para rasul itu merupakan cikal bakal, merupakan gereja perdana, dan kita bisa meneladan di sana. Ada 3 hal paling tidak yang ingin saya sampaikan, kita belajar Bapak Ibu. Gereja perdana yang digerakkan oleh kasih yang sungguh-sungguh itu. Jadi kuasa Roh Kudus niku ngubah nih kita. Ngubah nih itu menggerakkan kita. Menggerakkan apa? Ya tadi seperti lagu dalam Yesus kita bersaudara. Ketika kita punya daya, musik itu kan juga punya daya. Ketika ada daya, itu goyang, goyang. Nah itu kan tinggal kita. Kalau kita nggak mau ya nggak goyang. Tapi kalau kita merespon, pasti ikut bergoyang, ikut bersuka cita. Sama kuasa Roh Kudus itu sebetulnya juga menggerakkan kita untuk saling mengasihi, saling peduli, saling menopang. Hanya persoalan respon kita. Maka ketika para rasul itu membuka respon seluas-luasnya, karya Roh Kudus itu bekerja, apa yang terjadi? Ada standar yang berbeda dan kualitas hidup yang berbeda. Dan Roh Kudus memimpin pada ketekunan yang sungguh indah. Dan kita bisa melihat di sana Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, di kisah para rasul itu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan juga mereka dicintai oleh semua orang. Saya ingin mengajak kita yang pertama, mari Roh Kudus itu sebetulnya menggerakkan kita, ngubah nih kita untuk sregep, rajin, dan tekun. Itu Roh Kudus, saya yakin itu. Nah, hanya persoalannya tekun itu kan butuh proses toh Bapak Ibu. Untuk tekun itu kan ada jangkanya. Ada tekun itu ya kadangkala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita itu seringnya terjebak pada tekun yang obong-obong belara. Jadi tekunnya itu namun sedilek. Setelah itu itu yang terjadi. Kalau jujur saja kalau kita tekunnya itu kalau saya mati loh ini ya tidak nyindir siapa-siapa ya termasuk saya juga. Tekunnya itu kalau pas masa Paskah itu kan ada aksi Paskah 40 hari gitu. Nah tekunnya itu di awal-awal biasanya.
ikut aksi puasa, aksi doa, aksi apa malih? Dekat. Itu tekun awal-awal. Setelah itu enggak. Karena yang kita andalkan adalah kekuatan kita. Kalau yang andalkan kekuatan kita, Bapak Ibu, ketekunan kita itu akan terbatas karena cenderungnya adalah manusiawi kita. Tetapi kalau kita sadari betul ketekunan itu kalau dasarnya adalah dari pimpinan Roh Kudus itu sendiri memampukan kita itu diubah nih, mampu bergerak untuk terus bertekun di dalam Tuhan apapun tantangan yang terjadi. Maka akan ada standar kualitas kehidupan. Maka kasih itu akan menggunakan kata walaupun, meskipun itu akan dikerjakan. Meskipun itu susah, saya akan jalani. Wong perintah Gusti. Meskipun itu menyakitkan, nanging menawi nika kersa paduka Gusti, saya lakukan. Meskipun itu bertentangan dengan ego saya lakukan Gusti, karena itu dawuh panjenengan. Itu kualitasnya. Nah, tapi kadang-kala kita tidak menggunakan kata meskipun, tetapi jika. Saya melayani jika pun pensiun, jika apa melek? Halo? Pun sugih, jika putune pun jika dan seterusnya, banyak jika. Nah, maka menolong kita sekalian tidak demikian. Para rasul itu menghayati meskipun mereka dibenci. Ya, waktu itu komunitas Kristen sangat dibenci, dicari, bahkan akan dihakimi. Tetapi meskipun itu berat, meskipun tidak mudah, tetap dilanjutkan. Jadi kata meskipun ini menolong kita, kualitas kasih kita harusnya begitu. Mungkin dalam pelayanan kita juga bersama di gereja Bambu ini, saya yakin juga mengalami perjuangan yang berat. Saya baca sejarahnya ketika gereja ini mau membangun yang permanen di atas ini, itu ada kata yang saya garis bawahi sampai sekarang dan saya jadikan pegangan, yaitu meskipun keluar biaya yang sangat banyak. Waktu itu, menurut catatan sejarah yang saya baca, nanti kalau salah dibenarkan. Meskipun dengan air mata, meskipun waktu itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa dari komunitas yang sangat sederhana, meskipun semuanya seakan-akan seperti lilin yang meleleh, namun itu menjadi nyala kasih Kristus yang tetap ada di hati jemaat, bahwa perjuangannya untuk mengasihi yang demikian itu tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan Rian loh ini. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Saya waktu itu juga menghayati tidak mudah loh itu untuk keluar dari zona yang berat waktu itu. Dan di tahun 2008 hanya selisih 8 tahun berani dewasa. Itu kan nggak main-main itu menurut saya. Kalau bukan penyertaan Tuhan sendiri, kualitas kasih yang meskipun tadi dipegang, meskipun gereja Bambu ya apa-apa kan, meskipun jemaatnya tidak seberapa, ya tidak apa-apa. Meskipun banyak tantangan nggak jadi masalah. Wong ini dalam rangka menjalankan kasihnya Tuhan. Itulah yang menjadi spirit dan sampai sekarang. Jadi meskipun gereja Bambu yang ingatkan ini, tapi kualitas mengasihi menurut saya tidak boleh diturunkan, tidak boleh kemudian diganti jika. Harusnya tetap pada standar meskipun tantangan itu tidak mudah, yakinlah bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Dan dari situlah ketika kualitasnya itu awet, para rasul itu dicaci maki, dibenci, meskipun tantangan banyak, tetap awet menjalankan kasih itu. Maka justru menggerakkan orang yang lain tertarik untuk ikut serta, dan di sana dikatakan semakin hari jumlahnya ditambahkan Tuhan dan mereka sangat dicintai. Maka ini menjadi refleksi bagi kita sekalian, terkhususnya di GKJ Bambu Tegarrejo. Mari saya mengajak meskipun dengan berbagai tantangan,
kualitas kita mengasihi jangan sampai kita turunkan. Mari kita jaga kualitas kita saling mengasihi. Menurut saya ini penting. Nah, saling mengasihi itu terjemahannya nggih kathah mungkin. Terjemahannya ini pun banyak sekali saling mengasihi itu. Konkretnya nggih kathah banget. Nek gerejane niki nggih kok mulai pun pecah nggih. Nek saling mengasihi nggih pun ngerti. Nek jenenge pun saling mengasihi niku kode-kode ngoten pun ngertos. Nek sing pun rumah tangga dangu niku kan pun mboten sang ngendikan to. Kode mawon kan pun ngerti to. Nggih. Amin. Amin. Memang kayak gini saling mengerti, saling mengasihi. Ini kurang ini sudah, nanti Roh Kudus menggerakkan untuk kita saling melengkapi. Itu luar biasanya di sana. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat ekspresi hidup yang demikian harusnya kita upayakan terus dalam komunitas kita sebagai orang percaya gereja. Gereja, maka kalau kita bergereja, harusnya gereja ini menjadi tempat untuk menggerakkan kita, ngubah pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita untuk menciptakan suasana kebersamaan yang penuh dengan kedamaian, keramah tamahan, nyenengke. Itu harusnya bergereja. Jangan sampai kualitas gereja karena ego kita, karena mungkin pemahaman kita sendiri yang kita paksakan, sehingga kualitas kasih itu kita turunkan sendiri, sehingga perjalanan kebersamaan kita kadang-kala banyak sekali gesekan kanan kiri, banyak sekali tantangan yang dihadapi, sehingga kita mudah cepat ngutungnya, cepat ngambeknya, cepat ngedropnya, karena sebetulnya kita menurunkan kualitas kasih itu sendiri. Maka saya ingin mengajak kita sekalian, monggo gereja bambu, meskipun bambu ini saya harap kita semua menjadi tempat yang nyenengke. Ibadah nggih nyen, PA nggih, aksi sosial nggih, latihan kur nggih, dekor gereja nggih, unduh-unduh nggih. Oke, wingi nyenengke banget. Mulai pendeta nih. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ciptakan demikian. Jangan sampai keadaan seperti apapun menurunkan kualitas kasih kita. Tetap kalau kita menjaga kualitas kasih itu, saya yakin disitulah letak kekuatan gereja akan bertahan sampai kapanpun, menghadapi situasi seberat apapun. Ketika kualitas kasih tetap kita jaga, kita usahakan bersama, kita lindungi bersama, saya yakin disitulah Allah terus berkarya memberkati kehidupan bergereja. Selamat ulang tahun Gereja Bambu. Terus mekar tumbuh dalam kasih dan penyertaan Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan dan hayati. Tuhan terus menyertai keberadaan kehidupan kami bergereja. Sampai saat ini kami ada dan mengada bersama dengan masyarakat, kami juga meyakini atas penyertaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kiranya tetap kami menjaga kualitas kasih kami di tengah segala tantangan yang ada. Seringkali karena ego kami, karena keinginan-keinginan kami, justru kasih meredup dan kadangkala kualitasnya menurun. Dan itulah seringkali kami mudah tersinggung, mudah marah, mudah kami untuk saling menjelek-jelekkan, mudah kami untuk melukai satu dengan yang lain, yang merusak kebersamaan dan persaudaraan kami.
Tolonglah kami agar kami diingatkan betul kasih tidaklah demikian, justru sebaliknya. Kami berjuang bersama, berupaya bersama untuk merajut hal-hal yang indah, mulia dalam semangat kebersamaan. Tolonglah GKJ Bambu beserta seluruh jemaat untuk terus maju bersama di dalam kasih Tuhan, saling meneguhkan, saling menguatkan langkah juang perjalanan kami bersama diberkati Tuhan. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat, juga majelis, komisi-komisi yang ada, bersatu hati bersama-sama untuk mewujudkan kasih yang sesungguhnya dan sungguh bisa dicintai oleh semua. Kami juga bersyukur karena kebersamaan kami didukung oleh para sesepuh-sesepuh kami, pendahulu-pendahulu kami, cikal bakal keberadaan gereja ini dari GKJ Gondokusuman dan Wirobraja. Kami meyakini semua sejarah yang ada adalah rangkaian karya Allah, anyaman kasih Allah yang membekas dan menjadi kekuatan bagi GKJ Bambu untuk terus melanjutkan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga gereja pendahulu kami, sesepuh-sesepuh kami di GKJ Gondokusuman dan Wirobrajan. Dalam terang kasih Tuhan kami meyakini juga kami bersama bergandengan tangan untuk terus menghadirkan suasana-suasana kerajaan surga yang penuh dengan kedamaian dan keadilan. Kami juga bersama mendukung segala program yang ditata oleh GKJ Bambu untuk terus maju dalam Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Kami meyakini layaknya rumpun bambu yang terus berdekatan, terus berhimpun, berkumpul menjadi kekuatan bagi kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, berkatilah segala yang kami tata, kami rencanakan. Tuhan menyertai dan memberkati sehingga semuanya kiranya mendatangkan damai dan sukacita. Kami di hari yang berbahagia ini sungguh menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala pelayanan-pelayanan kami baik internal maupun eksternal, baik dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, kiranya kami terus hadir menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Kami sadar ya Tuhan, dalam bergereja tentunya gereja seringkali juga membuat kecewa bagi sebagian orang. Mungkin juga gereja membuat banyak tidak puas dengan semua yang diterimanya. Namun kami sadar betul sejauh-jauhnya kami pergi akan kembali ke gereja, karena disitulah rumah kami. Kami berteduh memohon naungan dan berkat Tuhan. Kemana kami dapat menjauhi kasih-Mu? Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kami senantiasa dibukakan untuk terus mencintai kehidupan bergereja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan dalam kami menjalankan kehidupan bergereja, juga kebersamaan kami dalam berkeluarga. Tolonglah dan ampunilah kami, dan kiranya kami senantiasa terus dikuatkan, diperbaharui untuk terus menjaga keutuhan bergereja dan berkeluarga. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam ibadah perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami semua untuk bersama-sama menyampaikan persembahan yang sudah kita kumpulkan di awal ibadah petang. Dan marilah persembahan ini kita aturkan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan 14 yang demikian firman-Nya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah persembahan kita iringi dengan menyanyikan pujian melalui Hitung Jemaat 302 bait pertama sampai ketiga. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan ibadah pada malam hari ini. Di dalam kami bersama-sama merayakan ulang tahun gerejamu di sini. Tuhan berikan kesempatan kami juga mengucap syukur melalui persembahan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Tuhan berkenan memberkati dan berkenan untuk menjadikan persembahan ini sarana bagi kami untuk senantiasa mengucap syukur melalui kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja di sini. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami menyadari banyak dosa dan kekurangan kami di dalam kami memohon kepadamu. Ampunilah ya Tuhan. Dan semua ini ya Tuhan
kami aturkan hanya karena kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat di bawah Tuhan. Kita bersama akan memujikan sebagai komitmen kita untuk terus menyatakan kasih Allah, dan tertuang di Kidung Jemaat 432. Kita pujikan di bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan umat percaya mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang kuasa, Bapa yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Allah yang telah datang untuk kita, dan kini terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan Bapak Ibu saudara sekalian dengan penuh damai dan sukacita. Amin. Harus membawa beri
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini sungguh indah, suatu hari yang luar biasa bahwa kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan penuh kasih dan cinta Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kita akan segera memulai saja acara pada malam hari ini, yaitu perayaan hari ulang tahun DKJ Bambu Tegalrejo ke-35. Yang terhormat Bapak Pendeta Agus Prasetyo SPDK, yang saya hormati para tamu undangan dari DKJ Gondokusuman dan DKJ Wiro Brajan, berikut juga Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita diberkati Tuhan, dipertemukan dalam malam yang indah, di mana kita bersama akan merayakan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan di dalam pelayanan GKJ Bambu Tegalrejo yang ke-35. Baik Bapak Ibu Saudara, kita segera saja memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan majelis. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Imam kita, Bapak Murpre. Untuk waktu dan semuanya kami serahkan, monggo Pak Murpre, silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Majelis itu dipimpin oleh seorang ketua majelis. Ketua majelis itu ada dua, ketua majelis satu dan ketua majelis dua. Kebetulan ketua majelis satunya adalah Bapak Pendeta Agus Prasetyo, sehingga dia mendelegasikan kepada saya selaku sekretaris satu. Jadi saya adalah penituo dan jabatan kemajelisannya adalah sekretaris. Untuk sambutan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Sebetulnya kalau apa yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian hanyalah satu, yaitu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, tanpa menyebut satu persatu. Seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, sehingga boleh merasakan sukacita bersama di dalam merayakan ulang tahun GKJ Bambu Tegalrejo ini. Kalau melihat jadi sejarah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa sebetulnya peran daripada jemaat pada saat itu adalah sangat tinggi sekali. Kalau kita mengingat bahwa sebetulnya Pepangkan Tegalrejo itu berdiri karena adanya wilayah 1 dan 3 GKJ Wiro Brajan dan wilayah 7 GKJ Gondokusuman. Jadi adanya persekutuan yang ada pada saat itu dari Wiro Brajan dan Gondokusuman. Sehingga Tuhan memakai jemaat pada saat itu, yaitu wilayah 1 dan 3 dan dari Wiro Brajan dan wilayah 7 dari GKJ Gondokusuman, sehingga boleh tumbuh menjadi sekarang ini. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa pertumbuhan dan perkembangan GKJ Bambu Tegalrejo itu sungguh merupakan berkat Tuhan yang begitu besar pada GKJ Bambu Tegalrejo.
Termasuk perlu kami sampaikan bahwa visi dan misi GKJ Bambu Tegalrejo itu sudah disusun. Salah satu visi yang boleh kami sampaikan yaitu menjadi gereja yang ramah, penuh kedamaian, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini merupakan visi yang sudah mendekati dan sudah direalisir hingga tahun 2020 sebelum pandemi. Nah, pada saat pandemi itu agak terkendala oleh situasi yang mengharuskan tadi di dalam pengumuman gereja tadi himbauan agar menjauhkan dari untuk berkumpul dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu, hingga pada tahun 2020 sampai sekarang itu kita agak terkendala oleh itu. Namun demikian, puji Tuhan, kemarin sudah mulai bergerak lagi, termasuk ibadah ukumene kemarin sudah bisa kita laksanakan. Ini merupakan realisasi gereja yang ramah, gereja penuh kedamaian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu tentunya tidak mengingkari apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara tua kami. Pak Gatot Murjito ini adalah saudara tua kami dan ini adalah guru kami, sesepuh kami. Pak Edianto itu juga teman nakal saya. Pak Surya Diman itu yang dulu pada waktu nikah saya yang bawa seserahannya. Pak Rusdiana dari GKJ Wirobrajan, terima kasih. Saya kira ini adalah cikal bakal majelis yang pernah berkontribusi di dalam Tegalrejo. Kemudian Pak Santoso Prawo. Sugeng dalu Pak Santoso, matur nuwun rawuhipun. Saya kira itu juga menjadi kontribusi yang besar bagi kelangsungan gereja Bambu Tegalrejo. Pak David Rupingan, saya kira beliau adalah pembina GKJ Bambu Tegalrejo itu pada waktu itu. Kalau punya mama. Juga Pak Heru Wahyuno itu juga orang tua kami yang selalu senantiasa memotivasi kami semua, walaupun kadang-kadang rodo dari Pak sama rodo deria ya Pak. Serta jemaat yang tidak dapat kami sebut satu persatu ya. Kami tetap menganggap bahwa peran serta jemaat di dalam membangun GKJ Bambu Tegalrejo ini saya kira tidak bisa kita sebutkan. Perannya cukup tinggi dan semua itu karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di GKJ Bambu Tegalrejo. Sehingga pada malam hari ini boleh merayakan
ulang tahunnya yang ke-35. Jadi sejak 7 Juni 1987 sampai 7 Juni 220. Demikian yang boleh kami sampaikan. Ada kurang lebihnya di dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Murphy Hantoro. Acara berikutnya sambutan dari perwakilan GKJ Gondokusuman. Monggo kepada Bapak Edi, silakan. Yang sepuh, Pak. Oh, yang sepuh, monggo Bapak. Oh, nyambut. Pak David ada bagian sendiri. Monggo, Pak. Semoga damai sejahtera yang berasal dari Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, beserta dengan kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Bapak Pendeta Suprastio, yang saya hormati Bapak Pendeta David Hubungan, dan semua tamu yang hadir di sini. Dan yang saya banggakan ini anak-anak muda ini, saya bangga sekali. Pada kesempatan ini kita masih bersyukur pada Tuhan. Sampai saat ini GKJ Bambu Tegarejo masih berdiri. Kenapa kata-katanya begitu ya? Karena ada rasa khawatir dulu ya. Tapi sekarang saya berterima kasih dan bangga. Yang nyanyi ini tadi pemuda-pemuda. Jadi dulu itu Mas Dwi dan yang berdua itu ada duet terus itu ya. Sekarang ini, oh ini yang sepuh-sepuh diajak goyang ya kasol. Berarti kan sudah ada. Ya. Bagus ya. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada para pemuda. Dan tadi saya katakan bersyukur masih berdiri. Sebetulnya ada rasa khawatir dulu itu ketika beberapa tahun 2014 kan dewasa itu apa iso yo. Berapa kali saya hadir di sini juga kok majelisnya ya teman-teman saya dulu di majelis di Gondokusuman ya. Oh Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru, itu aja ya. Nah, saya melihat di sini ada suatu kebanggaan, puji Tuhan, Mas dan Mbak sekalian mau berproses di sini ya. Saya kalau melihat salib ini, saya merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Dari situ ketika kita lihat Yohanes 15-16 itu kita dipilih itu sebetulnya yang milih adalah Allah sendiri ya. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi apa yang kita hasilkan itu semuanya karena Allah, bukan karena kekuatan kita. Artinya bahwa kita akan selalu rendah hati. Tapi sebaliknya kita tidak boleh takut kepada siapapun dan apapun karena kita punya Allah yang hebat. Itu monggo Mas dan Mbak sekalian dipegang. Ya, dipegang. Mari kita menjadi orang-orang militan. Militan itu bukan berarti berbeda musuh, enggak. Militan itu militan pimpinan Allah. Jangan takut, jangan takut. Jangan lelah, tadi lagu-lagunya tadi dia bilang, jangan lelah. Jangan lelah. Jangan lelah. Dalam kasus saya sebagai orang Kristen tidak ada kata logika. Kalau kita logika, apa yang kita nyembah Tuhan Yesus? Tidak bisa dilogika. Yakinlah, ada jalan. Ya, ada jalan. Tolong kita bersama saling mengasihi. Kita didukung, dibantu, majelis dibantu. Mari kita kabarkan bahwa Allah itu ada di mana. Kita kabarkan melalui GKJ Bambu Tegarejo. Terima kasih, selamat ulang tahun. Matur nuwun Pak Edi, masih ingat saya. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari
perwakilan DKJ Wirobrajan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rosdiana sebagai Majelis Wilayah 1 DKJ Wirobrajan. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu Shalom, Bapak Pendeta Agus Prasetyo, saya hormati Bapak Ibu Majelis DKJ Bambu Karjo yang saya hormati Bapak Ibu Majelis dari DKJ Bambu Kusuman yang saya hormati, terkhusus guru besar saya yang tidak pernah kecil, Bapak David Rubian. Semoga masih ingat dengan anaknya ini Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan sebenarnya saya tadi dibaca sama Mbak Yayu itu harus nanti tampil di depan ya gimana lagi kalau sudah singkat Mbak Yayu kan nggak bisa apa-apa ya. Ya pertama-tama kita bersyukur karena bukan sebuah kebetulan ketika hari ini kita bisa bertemu di tempat ini untuk mengungkapkan rasa sukacita, karena dengan segala romantika perjalanan hidup dari Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo bisa tetap eksis sampai saat ini, dan tentunya ini semua karena campur tangan Tuhan dan juga bagian dari rencana Tuhan. Dalam perenungan dan pergumulan hidup saya, apa yang kita nikmati, apa yang bisa kita saksikan saat ini, sebenarnya ini adalah bagian dari karya dan rancangan Tuhan yang masih akan terus berproses, karena perjalanan gereja tidak hanya berhenti di sini, dan saya juga memiliki sebuah optimisme di dalam Tuhan bahwa perjalanan DKJ Bambu Tegalrejo dengan segala tantangannya tentunya akan tetap diberikan kemenangan oleh Tuhan, karena kuat kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dan juga tidak terbatas oleh apapun. Dan secara pribadi dan juga mewakili DKJ Wirobrajan, saya mengucapkan selamat derek Mangalu Bagyo Ambal Warso DKJ Bambu Tegalrejo ingkang kaping 3 gangsal. Mugi Gusti tansah paring berkah panganti lan sedaya pakaryan ingkang katindakaken, peladosan ingkang katindakaken saestu samangke dados jalaran lan sarana asmanipun Gusti kaluraken tansaya kathah tiyang ingkang manuk kaliyan Gusti Yesus lan nampi Gusti Yesus minangka juru gesang. Kados mekaten ingkang saged kulaturaken boten kathah nanging dak kados numpak pidato. Dan matur nuwun wekdalipun sepisan malih selamat, dan mari kita terus bergandengan tangan melayani sesama, dan biarlah nama Tuhan yang kita muliakan. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Rosdiana dari DKJ Wirobrajan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita bersama akan mengucap syukur kehadiran Tuhan dengan doa syukur yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David sebagai pembina DKJ Bambu. Monggo Bapak, silakan. Penyemangat, yes. Terima kasih beri kemuliaan bersama kemuliaan Tuhan, tapi bersama kemuliaan DKJ Bambu yang luar biasa. Ya sedikit dulu hampir di sini suruh menutup ibadah. Hampir, tapi kalau dulu kami bersama Pak Bambang gitu. Kalau menghentikan bangunan, oke. Tapi kalau ibadah, ya ini roh jiwa
kehidupan iman Kristen. Jadi kami berkeberatan dulu, dan ya tadi sudah disebut-sebut antara lain biaya yang keluar untuk membangun itu sudah luar biasa. Dalam tekanan itu kami hanya mengingatkan ini harga yang harus kita bayar, jangan cari kambing hitam supaya sisa-sisa kekuatan tetap terjaga, terbangun. Dan lewat khotbah tadi sungguh luar biasa mengajak kita militan dalam meramah, militan dalam berdamai, militan dalam menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur, terima kasih ya Allah, ibadah syukur 35 tahun perjalanan GKJ Bambu sungguh luar biasa. Janji Tuhan menyertai, memberdayakan, memberkati. Lebih baik, dan lebih baik. Sampai saat ini lengkap sudah GKJ Bambu melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu kami memohon berkat-Mu, diberkatilah GKJ Bambu, keluarga besar, baik pendeta tua-tua diaken, diberkati juga pengurus bidang, pengurus komisi, pengurus wilayah, panitia-panitia yang ada, serta seluruh warga jemaat beserta dengan keluarga besarnya menyatu padu dalam cinta kasih-Mu dan berbagi hidup dalam cinta kasih-Mu, merawat, membangun perjalanan hidup GKJ Bambu ini ke depan. Kami yakin dan percaya atas berkat-Mu itu GKJ Bambu makin bertumbuh, makin berkembang, dan makin berbuah. Terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus yang akan menyertai, memberdayakan, dan memberkati GKJ Bambu beserta seluruh warga jemaatnya. Sungguh ramah, sungguh berdamai, sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar apalah seru doa kami, kabulkan Tuhan. Kami memohon di dalam nama Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami kembalikan. Selamat majelis dan Tuhan. Matur nuwun Bapak David yang sudah memimpin doa syukur pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah saatnya kita pada pemotongan tumpeng. Ya, kami mohon musik ya. Ini mohon Pak Agus. Pak Agus akan memotong tumpeng, kemudian nanti diserahkan kepada yang terhormat Bapak Heru. Kami aturi tindakan Bapak sebagai sesepuh gereja Bambu. Ini majelis senior. Dan nanti akan diberikan kepada adik kecil kita, Adel. Tadi saya lihat sudah pakai baju merah ini. Namun sebelum adik Adel, masih ada pemuda yang cantik juga di sini. Mbak Ingita. Ya. Dari Pak Heru akan diserahkan pada Mbak Ingita dan juga adik Adel. Silakan. Dan kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu. Sambil tepuk tangan boleh. Panjang
Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga yang mulia, mengajak kehadiran kembali pada malam hari ini, kami mengucapkan puji syukur terima kasih karena kami boleh merayakan ulang tahun ke-35 Gereja Babu Tegalrejo. Ini adalah buah tangan dalam mendirikan gereja di sini. Ya Tuhan, berkati gereja ini dalam proses dan berkembang terus sehingga hanya di tangan-Mu saja gereja ini akan bisa berkembang. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menerima rezeki-Mu. Kiranya Tuhan berkati apa yang akan kami terima ini berguna bagi kesehatan dan jiwa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang belum menerima rezeki hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus dan penuh kasih karunia dan berkat kami panjatkan doa ini. Amin. Matur nuwun Bapak. Ya Bapak Ibu, kita akan beramah-tamah dan untuk terkhusus tamu yang kami hormati, kita sediakan tempat di konsistori Bapak untuk dahar. J. Pada acara ramah tamah ini, kami mohon tim Mulmed sudah siap ya, Mbak Tias. Iya. Perlu kami sampaikan di sini para tamu undangan dan juga hadirin sekalian yang berbahagia dalam rangka menyambut hari ulang tahun Gereja Bambu yang ke-35. Kami dalam waktu yang singkat dan sangat hiruk-pikuk, tapi Tuhan memakai kami luar biasa sehingga kami bisa mengadakan acara lomba TikTok anak, lomba TikTok berkelompok, dan juga ada lomba merangkai bunga, khususnya bunga kebun. Baik Bapak Ibu, kita umumkan saja untuk pemenang lomba TikTok. Kami mohon buka Katrin ya, siap di depan. Bu Ani tolong bantu kami juga. Ya. Itu hadiah lomba TikToknya. Kita mengambil juara 1, 2, 3 khusus untuk anak-anak. Kemudian lomba TikTok dewasa. Dan juga lomba favorit imut-imutan gitu ya. J. Untuk juara 1 lomba TikTok diraih oleh adik Rara dan JJ dengan nilai 552. Ya, disilakan untuk adik Rara JJ ke depan. Kemudian untuk
juara kedua Adik Valen. Ya, dari wilayah 2. Silakan yang mewakili Adik Valen. Kemudian ke juara ketiga. Ya, juara ketiga itu Mas Deus. Ya. Tahu sendiri ya. Silakan. Kemudian untuk ini, lomba peserta paling imut ya. Untuk paling imut itu kami sudah menilai dengan nilai tertinggi 470 diraih oleh adik kita Niko. Untuk juara imut kedua diraih oleh adik Al dan Q. Iya. Dan juga untuk juara, nah ini juara klub dewasa, Bapak Ibu pasti sudah berangan-angan siapa sih itu, ternyata guru sekolah minggunya sendiri. Nah itu monggo, Amit apa Mbak Tias nih yang mewakili. Untuk lomba merangkai bunga. Ya, saya mohon Kak Parti ya Pak. Ini pancuran KP Sendang karena Yulinya adalah beliau Bu Kris dan Bu Ani. Monggo Kak Parti, Njek. Oh boleh, silakan. Terima kasih Mbak Yayu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ini kami bertiga bermumet ria karena pesertanya dari 11 ini bagus semua sampai bingung. Tapi karena namanya lomba ya harus terpaksa ada yang menang ada yang kalah. Nilainya tidak berbeda jauh karena dari Bapak Ibu peserta sudah hampir semua memenuhi bagaimana kok merangkai bunga. Jadi membuat konsep dulu, didesain dulu, ada yang bentuk lingkaran, oval, L, T terbalik, kerucut, dan sebagainya. Semua sudah terpenuhi luar biasa. Hanya tinggal memberi aksesoris, memberi variasi bunga, warna, dan sebagainya. Ini yang menjadi persaingan di antara Bapak Ibu semua. Akhirnya dari persaingan ini muncullah juara 1 sampai 5 yang sudah disiapkan oleh panitia. Maka untuk juara 5 atau juara harapan 2 dengan nilai 630 jatuh pada peserta dengan nomor undian 9. Nomor 9 Bu Kira ya. Bu Kira ya. Bu Kira. Kemudian juara keempat atau harapan 1 dengan nilai 650 jatuh pada nomor undian 8 yaitu Bu Heri. Heri. Semua bagus-bagus sebetulnya, yang mungkin kurang kombinasi warna dan sebagainya. Kemudian juara 3 dengan nilai 690 jatuh pada undian nomor 11 yaitu Ibu Tari. Ibu Tari wonten. Dan yang juara pertama dulu atau kedua dulu ini? Oh, kedua dulu ya. Ini yang deg-degan yang belum disebut ya. Untuk juara 2 dengan nilai 710 jatuh pada undian nomor 7 yaitu Ibu Tik. Ini juara kedua, dan yang terakhir sebagai juara pertama dengan nilai 730 jatuh pada undian nomor sinten kira-kira? Bisa menebak Bapak Ibu? Jatuh pada nomor 6 yaitu Ibu Yo. Silakan.
pelayanan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaan menjadi juri meskipun hanya ditembak mendadak. Puji Tuhan sudah terlaksana dengan baik dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Semoga menjadi kenang-kenangan dari GKJ Bambu Tegalrejo buat Bapak Ibu sekalian dan tidak bosan untuk jadi juri lagi. Matur nuwun. Terima kasih kepada petugas. Pada malam hari ini Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.